warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah, seperti yang kita tahu bahwasanya di masyarakat atau di kasus-kasus akhir-akhir ini marak terjadi kasus bullying dan sampai fatalnya banyak korban jiwa. Nah, untuk saat ini saya bersama teman-teman, saya sendiri Muratul Nasuha dan saya Yahya Atiqah Suraya, saya Siti Fatimah. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus bullying yang mana ini sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, terutama di sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung saja, di sini kami bersama BK Pesantren Baitul Hikmah. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliha. Saya di sini bertugas sebagai BK. Di tepatnya sih saya bertugas di BK sekolah ya, di SMP Baitul Hikmah. Kebetulan SMP Baitul Hikmah ini berada di lembaga pesantren. Jadi kami santri full 24 jam. Ini kita akan bincang-bincang dan diskusi mengenai bullying. Untuk saat ini bagaimana? Mungkin di sini juga terjadi kasus bullying di mana-mana, terkhusus di pondok sini. Nah, untuk kasus bullying yang semacam itu, mungkin apakah ada cara untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu? Dan mungkin apa langkah awal kalau kita tahu ada kasus yang seperti itu? Jadi mungkin seperti ini ya. Yang Pimpinan sampaikan tadi benar sekali. Bahwasanya di lingkungan kita ini hampir di semua sekolah, mungkin bukan hanya di sekolah, di lingkungan luar pun yang namanya itu saat ini memang sedang booming ya kalau orang bilang ya. Jadi kayak dianggap satu hal yang wajar gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa diremehkan gitu, karena faktor akibat yang ditimbulkan oleh bully itu sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi, sampai ada yang diri gitu kan ya, sampai menarik diri, depresi dan sebagainya. Nah, untuk di pondok pesantren ini sendiri ya memang saya akui ada. Cuma begini, kalau di pondok kami itu kasus bullying itu kami pantau, kita pantau kejadiannya atau kasusnya itu terpantau dan tercatat. Jadi ketika ada yang melakukan bullying itu langkah pertama, karena kita sudah punya undang-undang ya, undang-undang atau tata tertib yang berlaku, kemudian ada petugas yang juga sudah mempunyai wewenang untuk mengatasi hal itu, petugas kedisiplinan namanya. Nah itu langsung refleksi. Jadi misalnya menemukan anak yang melakukan kasus bully di sini kan macam-macam. Contoh nih, kalau yang mengaku mengolok-olok teman misalnya. Kemudian ada yang melapor, bisa nggak ini membuli saya? Nah, terus baik si korban maupun pelaku kita tangani. Khusus untuk pelaku itu kita refleksi, kita tanya semua guru di sini, semua staf ya yang ada di yayasan ini semuanya itu mempunyai kewajiban untuk melakukan refleksi. Jadi maksudnya begini, ditanya, Mas, sama benar ya, kenapa kok begitu, kenapa melakukan ini dan sebagainya, kita gali penyebabnya apa. Dan setelah itu kita tanya, jadi cara penanganan atau konsekuensi yang kita ambil itu dengan cara membuat kesepakatan bersama dengan si pelaku. Oke, tadi yang sampai lakukan begini, itu benar apa salah misalnya, itu kita validasi. Ya ini salah, terus kira-kira apa yang harus kami lakukan? Gitu, saya harus minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Oke, mohon kamu siapkan 3 konsekuensi yang kamu mau untuk melakukan. Jadi misalnya saya bersedia untuk ini Ustazah membuang sampah setiap hari misalnya, terus ini terus itu dan sebagainya.
Oke, kalau misalnya sesuai konsekuensinya, sesuai dengan apa ya, panduan atau rambu-rambu yang sudah kita tentukan, oke, nanti nanti melakukan ini ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu ternyata misal ngambil konsekuensi yang sangat ringan misalnya, nah kita juga perlu memberikan ketegasan. Kamu hanya begini masa desa kita angka ini ya, kamu melakukan surat ini misalnya kayak gitu, besok sekolah masyarakat. Seperti itu sih cara penanganannya. Jadi untuk yang korban bullying apakah ada ketentuannya? Nah, begini, di sini itu kami ada namanya Direktorat Pendidikan yang di bawahnya itu mempunyai Wakil Direktur Pendidikan Karakter. Nah, di bawah Wakil Pendidikan Direktur Karakter itu ada dua. Yang satu ini Biro Kedisiplinan, yang satu Biro Konseling. Nah, yang tadi mempunyai kewajiban membuat rambu-rambu, menegakkan peraturan itu Biro Kedisiplinan. Sementara saya sebagai PK di sini fungsinya itu untuk membimbing, bukan hanya korban tapi juga pelaku. Ketika pelaku juga melakukan seringkali seperti itu tidak selesai, juga perlu dilakukan pembinaan. Begitu juga dengan korban. Kita konseling, kita lihat kedalamannya sampai sejauh mana mentalnya ini terganggu seperti itu. Ketika memang dia kondisinya mungkin tarafnya tidak parah, main, ya udah kita berikan penguatan yang kaitannya dengan kemampuan dia untuk membela diri. Sebenarnya kan anak pelaku bully itu kan karena dia kurang mampu ya membela dirinya gitu kan. Akhirnya dia cenderung menjadi korban bully. Nah, kita kuatkan di situ. Ketika dia sudah berhasil korban bully, sudah bisa melakukan pembelaan diri, ya udah kita lepas kelihatan. Tapi ketika memang ternyata ditemukan ada apa namanya kasus yang sampai kena mental ya, kalau bahasa sekarang itu kan kena mental ya, sampai mengganggu kondisi psikologisnya ya. Ketika kita juga tidak mampu menangani itu dari pihak kami, dari Biro Konseling tidak mampu menangani, maka kita akan merujuknya ke tenaga ahli seperti psikolog contohnya kayak gitu. Jadi kita bekerja sama dengan psikolog untuk menggali lebih dalam sejauh mana trauma yang dialami. Ketika nanti memang butuh treatment, nanti kan akan muncul rekomendasi kembalikan ke kita, maka di sini nanti kita treatment seperti itu. Jadi memang penanganannya ada dari dua pihak, dari pelaku dan juga dari korban. Nah, kasus bullying ini kan ada macam-macam, ada yang verbal, begitu fisik, yang lain-lain. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya bullying, baik dari pembuli atau dari korban? Faktornya itu kayaknya ada dua. Yang pertama itu dari dalam diri anak itu sendiri ya. Di dalam anak itu maksudnya gini, kebetulan kan kami ini lembaga yang menerima bisa dikatakan produk setengah jadi ya. SMP ini kan setengah jadi gitu. Harusnya anak-anak itu kan karakternya, perkembangan karakternya itu berkembang secara utuh saat SD. Tapi kenyataannya kan tidak semua anak seperti itu. Ada anak yang lulus SD ini sudah benar-benar mandiri, sudah apapun mampu membela diri, sudah apa ya, sudah cukup settle lah gitu mentalnya. Tapi pada kenyataannya juga banyak anak yang lulus SD itu juga masih belum mandiri, belum apa-apa masih mau dibantu, apa-apa masih tanya gurunya gitu kan ya, terus belum bisa merawat dirinya sendiri. Nah, hal-hal semacam itu juga menjadi faktor ternyata. Plus juga ada faktor dalam itu faktor pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu yang sangat menentukan kualitas kepribadian dan mentalnya anak ya kan. Jadi kayak dia mau jadi anak yang survive, atau dia penakut, atau dia minder, atau dia tidak mampu membela diri, itu kan faktornya juga dari faktor pola asuh juga seperti itu. Kalau faktor dari luar itu bisa juga karena ini apa namanya, yuk ikut-ikutan teman, pengakuan gitu ya, atau ya kayak gitu. Jadi ya seperti itu faktor-faktor yang menurut saya juga faktor dari luar itu kayak kalau nggak ini yang paling menyebabkan tingkat bullying tinggi itu ya dari HP sebenarnya, meniru perilaku orang lain, kemudian game-game yang bersifat kekerasan seperti apa itu kan pukul-pukulan gitu ya, pembunuhan kayak gitu juga bikin apa ya,
mungkin menurunkan kadar empati seseorang ya. Jadi kayak gini dong, itu kayak biasa gitu. Nah kayak gitu. Terus hal seperti itu mungkin tidak biasa bagi semua orang. Ada yang digituin biasa dianggap bercanda, tapi ada yang dia kok saya kok dibully kan gitu. Berbeda responnya seperti itu. Karena memang tadi di akhir kadang orang itu merasa saya dibully, ini menganggap sebuah kerja mungkin dari sisi mana sih kita bisa membedakan ini hal yang wajar untuk dibuat bercanda, ini sudah tidak boleh gitu. Mungkin di situ ada batasan. Ya itu juga yang sering kita sampaikan kepada santri-santri kami ya Ustazah. Jadi ya jadi apa namanya anak-anak itu kan kumpul 24 jam di sekolah ketemu di asrama ketemu gitu kan. Jadi kadang ya itu memang fakta banget membedakan ini guyon dan ini bully itu sampai haur gitu kan. Tapi yang kita pesankan kepada mereka batasan yang jelas itu antara bully dan ini guyon itu ketika yang merespon perilaku kita itu fine gitu. Dan tidak menyakiti itu bahasanya juga sangat tipis ya, yang intinya fine. Jadi ketika kamu mukul aku fine, aku nggak sakit hati, aku menganggap itu guyon. Tapi ketika meskipun saya nggak mukul, saya memandang kamu dengan bagaimana, terus kamu merasa tersinggung, itu sudah berbeda. Makanya memang itu perlu dilakukan tentang pandai membaca karakter ya. Dan itu sebagai kami sebagai BK itu kami sampaikan sebagai materi kelas. Jadi kamu tipe kepribadian orang ada begini. Jadi kalau orang ini kamu begini, dia pasti gini gitu kan. Nah kalau orang sanguin misalnya kamu gimana aja pasti dia ketawa-ketawa aja gitu. Tapi kalau orang melankolis, kamu mau agak nyelkit dikit gitu dia bisa nangis berhari-hari kayak gitu. Makanya harus pandai-pandai menjaga sikap. Ini batasannya di situ. Jadi ketika lawan bicara kita, lawan interaksi kita itu fine, ketika kita itu tadi menyentuh atau mungkin apa itu, berarti enggak. Tapi kalau misalnya dia sudah tersinggung atau merasa sakit hati dan sebagainya, batasannya di situ. Jadi kita memprosesnya itu juga nggak tegas. Kalau misalnya dipukul baru bully. Kalau dilirik saja tidak bully itu tidak bisa kita pastikan seperti itu. Jadi kita tangani per kasus dan spesifik. Mungkin apa saja antisipasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya. Oke, yang pertama kayak tadi preventif ya. Kalau preventif itu pasti kita melakukan pembinaan gitu ya. Sebagai kami sebagai BK ya di kelas-kelas ada materi BK tentang yaitu anti-bully seperti itu yang reguler. Yang misalnya dilakukan setiap tahun di awal tahun ajaran itu juga ada sunarsa, jadi kita mendapatkan kayak materi gitu ya untuk memberikan pemahaman bahwasanya ini itu masih menjadi sorotan dan memang harus menjadi perilaku yang dihentikan seperti itu. Terus kemudian ada makin di poster gitu ya, yang intinya memang kita no bully gitu, nggak dengan kesempatan untuk bully gitu. Nah terus di samping itu juga kita menyiapkan SOP ya, perangkat SOP itu banyak sekali. Ini rencananya kami juga akan semakin kita menuju ke ini ya, pesantren sejahtera, jadi ramah santri, sehingga peraturan itu kita buat senyaman mungkin sekiranya anak-anak itu tidak merasa disanksi gitu ya, tapi mau dengan senang hati melakukan gitu ya, sesuai SOP seperti itu. Jadi SOP itu nanti kita pasang di setiap kelas, di setiap ada event. Nah kayak gitu misalnya di kami ya ada SOP, salah satunya tentang bullying tadi. Jadi kayak gitu sih mungkin untuk mencegahnya. Kita jadi dari preventif tadi dengan cara seperti itu, dengan cara kuratifnya ya pasti yang sudah terjadi kita tangani dengan sungguh-sungguh. Komunikasi juga dengan orang tua ketika memang terjadi bully, baik itu yang dialami oleh korban ataupun pelaku. Biasanya kita mediasi seperti itu.
memang dari jauh sudah memang anak-anak ini dibekali edukasi mengenai bullying, juga dibekali dengan hal-hal yang lain yang memang ini mereka harus tahu. Mungkin dari itu ada yang menanyakan. Silakan. Ini teman saya dulunya juga pernah jadi dokter. Gitu ya. Lebih ke verbal, mungkin apa sekarang itu kan body shaming, Itu juga body shaming, terus apalagi beauty standar. Itu hampir semua kayaknya. Ya, kalau perempuan batasannya bully itu biasanya kayak gitu. Itu udah bener-bener kayak menyakitkan. Jadi mentalnya itu udah kena gitu. Terus kayak temenin gitu aja udah perempuan tuh udah bener gitu. Tapi kalau cowok kan kayak gitu tuh ada yang kena tapi nggak terlalu fisik sih kalau cowok itu. Fisik karena memang secara energi kan mereka butuh mengekspres yang secara fisik gitu kan. Jadi bagi anak-anak yang mungkin kalau di pondok kan memang tingkat kejenuhan ya pastilah gitu, karena bukan karena tidak ada kegiatan, tapi mungkin karena rutinitas kegiatan yang membuat mereka agak jenuh. Sehingga itu juga yang menjadi tantangan bagi lembaga kami untuk menyediakan fasilitas terus kegiatan yang membuat mereka sekiranya nyaman selalu di pondok. Keren sekali bikin sadar. Mungkin ada itu sedikit pesan dari jenengan untuk kita semua atau untuk masyarakat luas di sana, apalagi yang punya mental health, bisa disampaikan. Oke, kalau saat ini ya untuk bullying ini memang masih menjadi kasus yang tinggi gitu ya di masyarakat kita, sehingga mungkin kalau saya berpesan kepada orang tua khususnya ya, pola asuh itu sangat penting. Terus kaitannya dengan membiasakan anak untuk berkata baik kepada orang lain gitu ya, terus kemudian berperilaku sopan santun di depan orang lain, itu mungkin sepele tapi itu efeknya luar biasa. Dari situ kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Dari kita terbiasa menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai. Kalau kita dihargai, insya Allah orang akan sungkan membuli kita. Artinya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi nih, misalnya bagi orang tua yang sudah punya kasus anaknya bullying dan sebagainya, itu jangan segan-segan untuk berkomunikasi ya dengan orang-orang yang mungkin lebih ahli seperti itu, karena pengaruh bullying itu sangat luar biasa. Kalau sudah sampai kena psikologinya itu perangannya akan susah, terutama bagi anak-anak yang masih membutuhkan proses tumbuh kembang ya, SD, SMP itu masih dalam proses mencari jati diri gitu dan membentukkan kepribadian. Nah, itu seoptimal mungkin sebelum SMA untuk kasus-kasus seperti ini itu diselesaikan, karena kalau sudah SMA kepribadiannya juga sudah menetap, itu akan menjadi satu trait, akan menjadi satu kepribadian yang melekat, sehingga kasihan nanti ketika dia besar dia tidak akan bisa mengoptimalkan, kurang bisa mengeksplor menjadi seseorang yang lebih mudah mungkin meraih apa yang diinginkan. Jadi intinya jangan segan-segan speak up ya ketika ada kasus seperti itu, dan dianggap penting lah gitu, sehingga harus segera diselesaikan. Mungkin seperti itu sih. Seperti yang mau mungkin sifatnya sharing. Saya izin sharing ya. Kan ada kemarin-kemarin ini berita viral anak di bawah umur kayak masih SD itu melakukan tindakan tidak wajar pada ODGJ sampai meninggal, kan disiksa 3 hari. Nah untuk itu gimana nanti menanganinya? Soalnya kalau mau dihukum dia masih di bawah umur ya. Jadi kalau penanganan anak di bawah umur itu ada undang-undang sendiri. Jadi memang tidak dihukum, yang ada namanya dia semacam perlindungan anak gitu. Itu dijadikan saat ada satu lokalisasinya. Jadi biasanya itu dari dinas sosial gitu. Jadi memang kasus-kasus seperti itu, terus banyak kan ya anak-anak seumuran itu yang maksudnya salah pergaulan atau melakukan kesalahan yang sampai kriminal, itu kan banyak juga gitu. Nah, jadi penanganannya memang harus berbeda. Kalau masih kecil itu insya Allah kemungkinan besar itu bisa
berubah asal memang membutuhkan pengkondisian ya, pengkondisian treatment untuk anak itu sendiri dan pengkondisian lingkungan. Nah, kalau lingkungannya mendukung untuk menjadi dia untuk dia tumbuh menjadi baik, insya Allah bisa. Gitu. Anaknya juga diterima. Yang pertama harus mencabut dia dari lingkungan yang toksik itu, yang membuat dia seperti itu kan apa sih kemarin kok sampai begitu kan pasti ada anak kecil ya kan sangat maksudnya nggak mungkin kalau nggak ada faktor yang begitu mendasar sampai membuat dia trauma sehingga dia melakukan seperti itu. Nah itu pasti dia sendiri dulu pernah menjadi korban gitu. Nah menjadi korban sehingga apa namanya itu tekanannya itu tadi tidak bisa dia anak kecil kan tidak bisa mengkomunikasikan, tidak tahu bagaimana mengekspresikan sehingga munculnya adalah perilaku spontan dan itu merupakan apresiasi dari apa yang ada di dalam dirinya gitu. Makanya dia begitu tuh mungkin dia nggak begitu menyadari kayak gitu itu nggak boleh gitu. Kayak orang dewasa sih ada kan orang yang kayak suka ngomong kasar orang atau apa gitu ya itu kan sebenarnya juga ekspresi dari apa yang ada dalam hatinya. Mungkin dia sebenarnya punya luka batin gitu ya, punya luka batin yang tidak maksudnya belum bisa dirilis sama dia sehingga munculnya ke orang lain kayak gitu. Ya, sama kayak gitu. Cuman ini anak-anak ya, anak-anak itu memang makanya harus benar-benar menjaga perkembangannya baik secara fisik maupun mental ya, karena dia juga akan kasih perasaan. Ambil dari lingkungan itu, ditaruh di lingkungan yang baik, dia diterima, insya Allah masih bisa, masih banyak kemungkinan kalau masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa itu yang memang menurut teori agak susah, karena sudah menjadi trik tadi, sudah melekat menjadi kebiasaan dalam dirinya. Ada itu sudah rehabilitasinya atau yang mengelola ya seperti itu. Jadi memang penanganannya juga berbeda, tapi memang sayangnya kayaknya belum umum ya, berada di kota-kota ya kan, adanya di kota-kota besar mungkin, tapi memang harus itu tadi, harus berbicara. Banyak kok orang yang peduli itu, lembaga-lembaga bantuan hukum yang mau membantu itu ada kok, asal kita mau cari ya gitu. Sekarang kan zamannya komunikasi terbuka, tentunya mudah, kita pasti akan membantu. Jadi korban diri. Jadi gini, saya kan pernah jadi politik. Saya itu sempat melawan, cuma kalau dilawan itu tambah makin menjadi gitu. Nah, kalau didiamkan juga makin jadi juga. Terus pas ke BK itu penanganannya cuma ditanya aja, pelakunya sudah tidak diterima. Iya, itu gimana ya? Sampai sekarang itu ya masih sampai terjadi dan saya masih ada trauma. Oh iya. Itu satu hal yang wajar sih ya, jangankan sampai kalau dulu yang sampai trauma itu biasanya terjadi dalam waktu yang lama, namanya itu Iya, iya selama 3 tahun lama dalam lingkungan yang sama itu udah bikin trauma banget gitu. Tapi kalau misal sekali habis itu nggak ketemu lagi itu nggak akan benar-benar teringat. Nah sebenarnya untuk kasus seperti itu yang pertama kalau untuk sampean ya mungkin rilis itu tadi, jadi rilis ya itu memang perlu. Jadi kalau nggak bisa sekarang katanya kok teknik rilis emosi terus self healing gitu, coba baca-baca yang kayak gitu bisa dilakukan sendiri kalau kuat. Sama si bingung dan hidup pada orang lain ya. Sekarang saya pikir psikolog itu bukan seseorang atau sosok yang harus dianggap tabu ya atau negatif. Kalau psikolog itu berarti kamu sakit jiwa gitu kan, nggak kayak gitu. Memang itu sudah kebutuhan karena memang zaman generasi problem generasi ini kan memang ramah sekali gitu ya, berbeda dengan zamannya saya. Iya, saya contoh gitu kan kalau anak saya sampai segitunya gitu kan. Padahal kalau itu kayak gitu ya biasa aja. Ya itu memang zaman. Jadi untuk sekarang isu mental health itu sudah
sangat dikembangkan ya. Dan profesi psikolog itu saya pikir sekarang bukan jangan lagi dianggap orang yang yang tadi yang memang itu memang kayak kita malu gitu loh untuk menghasilkan daripada nanti kita kebablasan sama balik itu susah, membalikannya itu susah. Orang sakit kepala kan, misalnya sakit kepala atau sakit perut minum obat selesai gitu kan, kita tahu gitu. Tapi kalau urusan psikologis itu kedalamannya itu kita nggak ngerti gitu. Kalau kita nggak konsultasi kepada yang ahli sejauh mana sih trauma yang saya alami, sampai efeknya kemana, kita nanti seperti apa, itu ada terjadinya. Sampai sejauh misalnya harus apa, ngapain, gitu, tiap pagi harus apa, harus gimana, harus seperti apa itu kan. Nah, prosesnya seperti itu. Okay. Nah, untuk kasus tadi kalau ada kata yang kayak gitu, terus harus gimana? Kita harus diem atau ngomong gitu ya. Kalau saran-saran saya sih, kita lihat dulu nih lawan kita ini siapa. Kalau kita melawan, kita lihat dia kayak orang yang bisa bowing, mungkin dia juga sama melihat anak ini bukan tipe orang kayak Chris empati ini kok enggak ya ini kode-kode respon, sama-sama memberikan respon daripada kita respon aktif tapi dia tidak merespon, kita udah keluar energi kan tidak direspon, ya mending kita didiemin kayak gitu paling 2-3 hari kuat-kuatan Chris sampai diem dia begitu. Seberapa lama dia akan terus begini kalau kita diem? Lawannya orang kayak gitu tuh memang no respon. Jadi kita nggak akan berdia aja. Siapa sih? Orang ngapain sih? Ngapain sih? Kayak gitu. Ya kan? Ini dia siapa yang capok? Berhenti sendiri. Ya mungkin di awal iya sih. Sesuai kan? Ya sudah. Dia kan berhenti sendiri. Fokusnya mending kita diem, kita menguatkan diri, kita positifkan perilaku kita belajar yang lebih ini tunjukkan dengan suatu hal yang positif gitu dia kayak gitu waktu itu nanti kerjanya kan juga nggak tahu ya yang sukses siapa mau magang gitu yang penting kita tetap pegang prinsip kita dari jalan Allah yang bantu banyak kalau Allah pasti akan bantu kita orang-orang di sekitar kita juga tidak akan menjadi yang tidak tidur gitu kan pasti tahu mana yang memang benar kayaknya gitu sih kalau saya sih gitu kalau menyarankan ke anak-anak korban sendiri ya selama dia masih bisa logikanya ini masih masuk kalau aku sudah trauma itu nggak masuk di sini udah nggak bisa susah itu nggak bisa kalau sudah kayak gitu itu konsultasinya sudah dengan orang yang lebih jauh. Tapi kalau masih bisa diajak sharing, logikanya masih masuk, masih bisa diskusi, itu bisa saya terima sendiri. Kalau ada apa-apa, balik lagi sini. Tapi kalau udah yang kayak gitu tadi udah kena mental kan, untuk proses lebih lama. Terus saya cerita, baru saya kayak teringat lagi, itu gimana? Itu trauma. Itu berarti trauma. Sama masih trauma betul, cuma mungkin tingkatannya nggak sampai mempengaruhi perilaku sampai yang lain kan? Enggak kan, berarti nggak sampai si jatuhnya. Tapi masih belum bisa rilisannya, belum bisa memaafkan maksudnya, masih menyimpan rasa itu di dalam. Nah itu berarti ya itu sih kalau saran saya sekarang banyak referensi ya untuk mencari belajar dulu diterapkan ke diri sendiri. Kalau misalnya memang sampai ada hasil, oke. Tapi kalau misalnya merasa susah dan belum bisa hilang, ya nggak ada salahnya. Psikolog sekarang boleh banget. Sampai saya ini jajan tuh make up lo di atas 200.000, nanti kalau 150.000 sampai dapat resep. Ya, besok konsultasi, besok diskusi dengan ini kalau sampai butuh kontak kita kasih mana harus kemana dan sebagainya kayak itu orang sekarang tuh harus mikir gitu. Saya ini mau sekali ya jangan bertempat NKP 1.000 lebih ya kan. Untuk demi kesehatan mental kita itu nggak usah ini. Emang harus kita harus pertama sebelum kita
ini ya, maksudnya kita menyayangi orang lain atau kita mengharapkan orang lain menyayangi kita, ya kita sendiri yang harus sayang pada diri kita langsung ya begini. Sekalipun kita punya pasangan hidup pun, kalau kamu menggantungkan kebahagiaan kepada dia, ya kamu akan selalu kecewa. Makanya harus kita merawat diri kita sebaik mungkin, baik dari fisik kita, kesehatan kita, mental kita, itu hanya kita yang bisa. Apapun yang ada di luar itu nggak bisa jadi jaminan bikin kita bahagia. Hanya kita sendiri yang bikin diri kita. Kalau udah kayak gitu, kamu udah bisa menikmati hidupmu, kamu tahu apa yang kamu suka, lakukan itu. Sehingga orang yang mau ngomongin, terus aku langsung itu sudah hilang. Gak ada, bingung lagi gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau kita, ya itu tadi harus bisa itu mencari apa sih yang aku suka. Ini itu yang aku tanggap. Itu itu dicari. Sudah ngomong masalah semua nanti ngomong ngomong ya kan gitu kan, jadi enggak Memang kita sendiri juga harus punya fokus untuk penguatan diri kita. Jadi apapun gempuran dari luar, insya Allah kita udah punya kegiatan sendiri. kalau di teori psikologis itu ada namanya motivasi intrinsik ya. Semua motivasi itu ada motivasi intrinsik, itu motivasi yang paling dalam. Jadi ketika dalam kondisi apapun kita itu kayak energiku, kalau semangat itu udah muncul sendiri, ngantuk hilang, males hilang, nah itu yang harus kita cari kayak gitu. Jadi orang-orang yang kayak gitu biasanya itu jarang sakit, terus bisa masuk ke semua lingkungan, ketemu dengan orang siapapun tuh nggak bingung gitu. Itu yang harus kita cari sih, yang menjadi semangat untuk cita-cita orang tua kita apapun itu, dari itu bisa bagi orang lain yang mungkin kecil, tapi bagi itu sesuatu yang sangat mungkin ya. Siapa yang lebar hari ini? Jadi mungkin sudah cukup ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita sendiri dan juga untuk teman-teman mungkin pemirsa yang melihat video ini nanti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.